Jadi, kartu prakerja gelombang 22 tidak berlaku untuk teman-teman yang sudah. Kapan kartu prakerja gelombang 22 dibuka? Simak ulasan prediksi kuota pendaftaran menurut PMU, teman-teman. Nah, ini ya. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita bahas lagi untuk gelombang ke-22 kartu prakerja yang merupakan gelombang terakhir tahun ini. Kita akan bahas dua, teman-teman. Yang pertama mengenai prediksi berapa kuota gelombang 22. Lalu yang kedua, siapakah yang berhak untuk mendaftar dan juga dapat kartu prakerja di gelombang 22 ini. Jadi kita akan bahas, dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya legit banget dan juga dibayar untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi program prakerja masih menunggu gelombang 22 yang merupakan gelombang terakhir di tahun ini, teman-teman. Namun masih banyak nih info yang belum terungkap oleh pihak prakerja, seperti kuotanya berapakah, lalu jadwalnya kapan, lalu juga apakah ada mekanisme yang berubah, karena juga ada isu yang mengatakan tahun depan itu akan mulai ada pelatihan yang offline, teman-teman. Tapi kalau yang gelombang 22, saya sih masih optimis itu masih online sama dengan gelombang-gelombang kemarin, seperti itu. Dan sekarang ada dua artikel berita, teman, yang juga baru banget, yang membahas mengenai prediksi kuota gelombang 22 dan juga siapa sajakah yang berhak untuk dapat prakerja di gelombang terakhir ini. Jadi biar lebih enak, kita screen record di sini, teman-teman. Oke, teman, ini ya. Ini dari berita dari DIY, itu tanggal 18, which is hari ini, jadi masih fresh banget untuk beritanya. Jadi kartu prakerja gelombang 22 tidak dibuka untuk kamu jika terdaftar di 3 link ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin terdata di 3 link ini, itu kemungkinan kalian untuk lolos prakerja itu sangat kecil, teman-teman. Bahkan mungkin nggak ada. Jadi kita simak ya. Jadi prakerja adalah program pemerintah, teman-teman, yang juga jadi itu kayak salah satu dari bantuan pemerintah untuk penanganan pandemi COVID. Jadi selain prakerja juga ada bantuan lain, dan di sini pemerintah punya aturan. Jadi kalau kalian sudah menerima bantuan A, kalian kemungkinan tidak bisa menerima bantuan B, bantuan C lagi. Jadi satu orang hanya boleh menerima satu jenis bantuan biasanya, teman, seperti itu. Oke? Jadi ini ya, kartu prakerja gelombang 22 tidak akan dibuka untuk kamu jika nik KTP terdaftar di 3 link di bawah. Buruan cek sekarang juga. Nah, oke, jadi biar lebih enak juga, ini di salon prakerja itu masih belum ada update, jadi kita bisa menunggu sampai dengan informasi dari prakerja. Dan ini pun juga paling cepat dibuka itu di akhir Oktober, teman, saya sebelum juga. Karena juga di akhir Oktober itu barulah ketahuan kuota gelombang 21 yang dihanguskan itu berapa peserta. Jadi baru mereka bisa akumulasi dan mereka baru bisa menginfokan mengenai gelombang 22, teman-teman, seperti itu. Oke, sayangnya kartu prakerja gelombang 22 ini tidak berlaku buat sebagian masyarakat sesuai dengan peraturan dan kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kartu prakerja gelombang 22 tidak berlaku untuk teman-teman yang sudah menerima bantuan BLT maupun bansos lain selama pandemi COVID-19 ini, seperti BLT UMKM yang 2,4 juta, bantuan Kemensos, dan juga bantuan subsidi upah, teman-teman, seperti itu. Oke. Untuk linknya saya akan berikan juga nanti di deskripsi video. Jadi ada e-form BRI untuk mengecek BPUM-nya, lalu juga cek bansos Kemensos, dan juga di bsu.kemenaker.go.id. Ini 3 link yang bisa kalian cek, kalian login dengan ID kalian, KTP kalian. Jika kalian terdata, itu kemungkinan kalian tidak akan bisa lolos di gelombang prakerja, teman, seperti itu. Ya. Lalu juga syarat lain pun juga tidak boleh warga negara asing, masih berusia 18 tahun, pejabat negara, pimpinan daerah, dan juga ASN. Jadi nggak boleh banget. Ini hanya untuk warga yang memang warga Indonesia, bukanlah seorang pejabat, lalu juga usia di atas 18 tahun, dan juga sudah tidak menempuh pendidikan lagi. Jadi sudah tamat sekolah, teman-teman. Seperti itu. Ya. Kemudian yang lain lagi, TNI, Polri, ya, kepala desa, direksi, komisaris, BUMD juga tidak berhak untuk mendapatkan bantuan prakerja. Untuk daftar, misalnya teman-teman di www.prakerja.id, jadi nggak ada website atau link lain untuk daftarnya. Dan kemarin pun yang bilang itu, ada yang bilang belum bisa daftar. Salah satu kalian coba cek berkala,
dan juga coba hindari jam sibuk, dan juga pastikan harus stabil untuk kalian bisa daftar gelombang prakerja. Karena teman-teman itu sekarang sudah ada 75 juta account prakerja yang sudah terdaftar, namun yang lolos baru 5, sekian juta. Jadi masih ada sekitar mungkin 69 juta lagi yang belum lolos. Jadi mungkin itu juga yang membuat kalian agak susah untuk buat akun prakerja sekarang, teman-teman. Ini kan cepat terus aja kok. Biasanya nanti dekat-dekat gelombang dibuka itu kalian bisa lagi untuk buat akun prakerja. Seperti itu, ya. Lalu bagian terakhir, oke ini ya, alamat email, nomor telepon. Dan saran saya kalian buat yang belum pernah buat akun prakerja sama sekali, belum daftar, kalian bisa cek di sebelumnya untuk mengetahui bagaimana tips dan trik agar peluang kalian itu lolos semakin besar di prakerja ini. Karena itu juga sudah membantu banyak kita. Karena saat kalian daftar itu sudah menjadi prioritas, teman-teman. Jadi kalau kalian ngawur daftarnya, itu peluangnya akan semakin kecil untuk daftar gelombang prakerja. Seperti itu, ya. Lalu untuk kuota, teman-teman, kita lihat di sini ya. Ini berita kedua, teman-teman, juga dari Zona Banten, juga hari ini tanggal 18 Oktober. Kapan kartu prakerja gelombang 22 dibuka? Simak ulasan prediksi kuota pendaftaran menurut PMO, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ini, teman-teman, gelombang 22 jangan sampai dilewatkan. Ini juga difokuskan juga untuk teman-teman yang ter-PHK karena pandemi. Dan juga ini merupakan program semi bansos, teman-teman. Jadi untuk menambah skill juga, dan juga untuk yang terdampak COVID-19. Seperti itu. Jadi fokusnya emang untuk pengangguran. Karena itulah kalian harus mendaftar itu menjadi prioritas, teman-teman, dengan mengisi pernyataan, mengisi checklistnya itu dengan benar, sehingga nanti kalian sudah dianggap sebagai prioritas penerimaan prakerja. Nanti kalian tinggal menunggu proses randomisasi. Kalau memang kalau sudah beruntung kalian dapat, kan akan dapat di program prakerja gelombang 22 ini, teman-teman. Ya. Lalu untuk menjawabnya ya. Nah, ini kuota gelombang prakerja kayak kemarin gelombang 21 ada 754.000. Ini cukup besar, teman-teman. Jadi lebih besar dari yang seharusnya. Bisa kan gelombang prakerja gelombangnya agak ini ya, sisa ya. Tapi ini lumayan besar. Bahkan mirip dengan gelombang 18, 19, 20 yang masing-masing itu 800.000 peserta untuk kuotanya. Seperti itu. Nah, jadi kalau diprediksi, teman-teman ya, di sini ada, jadi kalau dilihat kuota dari gelombang 18 sampai dengan 21 yang dicabut, kalau kita merujuk pada akumulasi gelombang sebelumnya, gelombang 17 yang bukan juga gelombang tambahan, itu ada 44.000 kota, teman-teman. 44.000 kota. Nah, jadi mereka diprediksi juga kalau kita lihat dari skema sebelumnya, di mana jumlah kuota sekarang sedikit lebih besar, sekitar lagi 400.000-an, 300.000-an, itu bisa diperkirakan mungkin nih dari akumulasi kemungkinan sebesar 30.000 sampai 50.000. Ini sih baru prediksi, jadi kita juga bisa lihat nanti setelah nanti emang sudah resmi. Tapi yang jelas ini bisa menjadi kayak ya tolak ukur ya. Jadi estimasinya mungkin nih paling sedikit 30.000 sampai dengan 50.000. Bahkan mungkin lebih banyak lagi, teman. Karena emang sekarang pun juga selain yang belum beli pelatihan, banyak juga yang hangus atau non-aktif karena mereka terdata sudah menerima bantuan lain dari pemerintah. Jadi kita tunggu aja. Saya sih optimis itu mungkin 50.000 masih masuk ya, teman ya. Karena juga kotanya cukup besar dan juga ini pun juga cukup banyak yang kita lihat juga non-aktif tanpa ini. Tapi sekali lagi, teman-teman, ini hanya prediksi dan juga kemarin pun juga itu ada yang sudah cair tiba-tiba dicabut, jadi artinya otomatis itu anggarannya nggak full. Jadi satu akun non-aktif langsung menggantikan satu akun yang baru. Karena ini sudah sempat cair, jadi mungkin anggarannya sudah berkurang, jadi mungkin perlu dari 4 akun yang dicabut itu akan menjadi 3 kuota serta prakerja yang baru untuk di gelombang kedua. Jadi kita tunggu aja. Yang jelas saya yakin masih dapat sekitar puluhan ribu untuk kuota di gelombang 22 ini, teman-teman. Ya. Jadi kita berdoa, saya sih nggak berdoa jelek ya, tapi kalau emang sudah takdirnya emang banyak kuota gelombang 22, ya udah kita syukuri aja. Terus kalau emang enggak, artinya teman-teman gelombang 18, 19, 20, 21 emang sudah merekanya dengan baik sehingga sedikit yang tercabut untuk akunnya, teman-teman. Ya. Jadi itu, teman, untuk info pagi hari ini mengenai update gelombang 22. Kita tunggu aja karena emang yang paling cepat itu adalah di akhir Oktober untuk pembukaannya dan paling cepat itu awal November. Dan juga untuk teman-teman yang belum dapat survei evaluasi, kalian cek berkala aja, akan muncul kok setiap harinya. Dan juga untuk survei ketiga itu akan muncul di awal November, teman-teman. Kemudian juga untuk yang belum beli pelatihan prakerja, misalnya punya saldo pelatihan, kalian bisa ambil pelatihan di Skill Academy, teman-teman, dengan kode referral KD sekian-sekian. Itu minimal Rp275.000, ataupun juga kalian bisa beli di luar sekolah dengan saldo minimal Rp139.000 untuk dapat bonus pulsa juga. Bisa kalian tukarkan, seperti itu. Info lengkap bisa cek link di bawah untuk cara belinya di luar sekolah ataupun juga di Skill Academy. Lalu juga bisa beli di Karirmu dengan misi Google Form ataupun juga di Ben Clan Coffee kalau memang kalian suka hal-hal yang berbau dengan coffee, teman-teman. Ya, jadi itu aja. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya.
Dan teman, pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!